Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tertulis dalam kitab 1 Tawari 29 ayat 14, kata kunci renungan pada malam ini adalah perawat, bukan pemilik. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Terambil dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, semua yang kita miliki adalah pinjaman dari Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. John Haubeck dan istrinya tinggal di sebuah rumah yang sangat indah di Seattle.
Interior maupun eksterior rumah itu sebagian besar terbuat dari kaca. Ratusan perkakas kaca menghiasi ruang-ruang yang penuh cahaya. Bahkan bak cuci, rak-rak buku, dan rak di atas perapian juga terbuat dari kaca. Anda mungkin mengira keluarga Haubeck selalu khawatir kalau ada barang yang pecah. Sebaliknya, mereka justru mengundang pada pengunjung untuk menjelajahi seluruh isi rumah dengan bebas. John juga merupakan seorang peneliti seni kerajinan Amerika asli, tetapi ia telah menyumbangkan seluruh koleksinya kepada Museum Seni Seattle. Tujuannya bukanlah untuk menimbun, melainkan untuk berbagi. Saya bukanlah pemilik, melainkan perawat, demikian katanya. Pernyataan John Haubeck mengungkapkan sebuah prinsip Alkitabiah yang mendasar yang berlaku untuk semua harta milik kita. Kita bukan pemilik melainkan perawat. Tentu saja secara hukum kita memang memiliki harta milik kita. Tetapi sebagai orang Kristiani, dengan sukacita kita mengaku bersama Daud bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebagai pencipta, Allah adalah pemilik semua yang ada, termasuk apa yang kita miliki. Dia mengizinkan kita menggunakan sumber kekayaan dunianya untuk sementara. Tetapi pada akhirnya semua akan kembali padanya. Apakah kita cukup bijaksana dan murah hati dalam menjadi perawat harta kekayaan Allah? Kami bersyukur kepada Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 13 berkata, "Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu." Rasa syukur timbul atas pengenalan karya dan kebaikan Tuhan bagi kita. Rasa syukur sulit muncul tatkala kita hidup yang mengeluh dan tidak mampu menerima kenyataan hidup. Bersyukur kepada Tuhan tidak hanya di kala suka, tetapi di kala duka pun kita harus mampu bersyukur kepada Tuhan. Daud yang dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan dan suka memuji dan memuliakan namanya, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allahnya. Ia memuji dan memuliakan namanya yang agung dan ajaib, nama yang disembah, dipuji dan dimuliakannya di sepanjang hidupnya. Oleh sebab rasa syukur dan kerinduan Daud untuk memuji dan memuliakan namanya yang agung, besar dan ajaib, maka Daud mengubah semua kerinduannya kepada Tuhan Allahnya menjadi lagu-lagu pujian, mazmur pujian dan ucapan syukur atau nyanyian pujian untuk memasyurkan perbuatan tangannya yang ajaib, supaya segala bangsa di bawah kolong langit menyembah dan memuji kemuliaan nama Allah selamanya. Mengucap syukur memang lebih baik daripada mengeluh, bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Dengan mengucap syukur, kesaksian kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Semangat mereka yang patah menjadi bangkit begitu mendengar perkataan kita. Kita memang tidak bisa mengubah situasi yang sulit, tapi kita bisa mengubah pola pikir. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, tapi dengan hati yang penuh syukur, hidup kita akan selalu merasa cukup. Pikirkanlah hal-hal yang positif dan teruslah berharap kepada Tuhan, maka hidup kita akan jauh dari rasa khawatir. Timbul pertanyaan kita, apakah yang kita syukuri dalam hidup kita ini? Setidaknya ada 5 hal yang patut kita syukuri, yakni: pertama, kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seringkali tidak puas dengan apa yang sudah kita punya, baik kaya ataupun miskin.
sehat atau sakit. Tetapi betapa berbeda situasinya jika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Raja Daud menyampaikan doanya, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Kedua, kita bersyukur atas orang-orang di dalam hidup kita. Mudah sekali untuk mengeluh atau menjadi marah kepada orang-orang yang tidak memenuhi setiap keinginan kita. Tapi kita harus bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita, seperti pasangan, anak-anak, keluarga, teman-teman dan orang-orang terdekat yang kerap menolong kita dalam berbagai hal. Saat kita merasa bersyukur atas kehadiran seseorang dalam hidup kita, sampaikanlah hal itu secara langsung. Tindakan ini bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap dia atau mereka. Mari menilik kehidupan orang-orang percaya di Korintus. Bagaimana mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih sempurna. Lalu Paulus menyurati mereka dan menyampaikan betapa dia bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang percaya yang ada di sana. Ketiga, kita bersyukur atas ujian dan penderitaan yang kita alami. Kita suka menghindar dari kesulitan, tetapi sejujurnya tak seorang pun yang akan bebas dari berbagai jenis masalah. Menjadi seorang Kristen, kita akan selalu menghadapi beragam penganiayaan dan penderitaan. Namun di tengah cobaan yang kita hadapi, kita seharusnya bisa bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia telah berjanji untuk menyertai kita dan menolong kita. Kita tahu bahwa Dia dapat menggunakan penderitaan kita untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Keempat, kita bersyukur atas keselamatan yang Dia beri melalui Yesus Kristus. Tuhan sudah memberi kita kado terbesar dari semuanya, yaitu Anak-Nya, yang mati di kayu salib dan bangkit kembali sehingga kita bisa mengenal Dia secara pribadi dan memperoleh hidup yang kekal bersamanya di surga. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Alkitab mengatakan bahwa dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita dan mengasihi kita. Dia ingin kita menjadi bagian dari keluarga-Nya untuk selama-lamanya. Dia mengasihi kita sehingga Dia mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, mati sebagai korban yang sempurna atas dosa-dosa kita. Semua yang perlu kita lakukan adalah percaya dalam iman dan menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelima, kita bersyukur atas penyertaan dan kuasa yang Dia berikan. Ketika kita datang kepada Yesus, itu bukanlah akhir melainkan awal dari kehidupan kekal. Dia sudah bersama-sama dengan kita, dan Dia ingin menolong kita mengikuti firman-Nya. Kita tidak punya kuasa untuk menjalani hidup ini. Tetapi ketika kita sudah memilikinya,
kita akan mengalami bahwa Dia akan selalu beserta dengan kita dan menganugerahkan kuasa-Nya kepada kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya, dan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setiap penghujung tahun tiba, setiap negara di berbagai belahan dunia pasti akan menyisihkan waktu khusus untuk merayakan ucapan syukur. Tapi bagi orang Kristen, kita diperintahkan untuk terus bersyukur setiap hari. Karena itu, teruslah bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita terima setiap saat. Dengan tulus memberikan persembahan sukarela. 1 Tawarikh 29 ayat 9 berkata, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Memberikan persembahan sukarela dengan tulus merupakan tindakan iman yang benar. Kita memberi bukan untuk pamer, prestise, dan dihormati. Juga kita memberi bukan karena terpaksa atau dipaksa. Memberi itu harus ikhlas dan rela. Daud membawa bangsa Israel berfokus pada Tuhan. Ketika mempersiapkan pembangunan Bait Allah, fokus kepada Tuhan menanggalkan segala egoisme. Akibatnya, mereka dengan sukacita mempersembahkan persembahan sukarela untuk pembangunan Bait Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang dapat kita pelajari dari nas hari ini? Pertama, jika kita dengan rela memberi akan mendatangkan sukacita. Memberi dengan terpaksa menimbulkan kesedihan, seperti kita kehilangan suatu barang atau uang. Rasanya seperti sedih dan tidak rela. Tetapi bila kita memberi dengan kerelaan mendatangkan sukacita yang luar biasa, melebihi kita memiliki sesuatu. DNA Allah adalah memberi sehingga Ia memberikan Kristus Yesus bagi kita. Jika kita mewarisi DNA Allah, maka memberi merupakan gaya hidup Anda. Setiap hari kita akan memberi dan menerima sukacita yang luar biasa. Kedua, persembahan sukarela yang kita beri harus didasari oleh ketulusan hati. Hati yang tulus artinya tidak ada motivasi lain dari persembahan kita selain menyenangkan Tuhan. Hati yang tulus juga berarti hati yang murni, hati yang suci dan hati yang transparan. Orang yang ingin dipuji dalam memberi tidak memiliki ketulusan hati. Hati yang tulus tidak terikat kepada uang tetapi kepada Tuhan. Ananias dan Safira adalah contoh orang yang memberi tidak dengan tulus hati. Daud mengajarkan bangsa Israel memberi dengan tulus hati. Mereka menyadari kalau bisa memberi itu karena Tuhan. Ketiga, persembahan yang kita berikan dengan sukarela menyenangkan hati Tuhan. Tujuan dari persembahan adalah menyenangkan Tuhan. Dengan kata lain kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik hidup dan harta yang ada pada kita. Demikian juga jemaat yang memberi dengan sukarela telah berbagi beban dengan pemimpin. Kita tidak boleh meletakkan beban dan tanggung jawab berlebihan kepada para pemimpin sebab hal itu akan membuat kita tidak akan pernah dewasa. Jika Anda mau mengalami kehidupan rohani yang dewasa, bersama pemimpin ambillah bagian untuk mendukung mereka melalui setiap persembahan sukarela yang Anda berikan bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita memberi dengan sukarela, maka kita akan bersukacita untuk memberikannya tidak peduli sebesar apapun yang kita berikan.
Tetapi sebaliknya kita akan menyesal memberikan persembahan kepada Allah kalau tidak didasari oleh kerelaan sekalipun pemberian itu tidak seberapa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berkat Allah akan tercurah bagi hidup Anda kalau pemberian Anda itu diberikan dengan sukacita. Karena itu, berilah persembahanmu dengan sukarela yang dilandasi hati yang ikhlas dan tulus kepada Tuhan. Bagaimana saya dapat memberi dengan sukacita? Kita dapat mempelajari cara memberi dengan sukacita ketika kita mempelajari pemberi yang paling agung yang pernah hidup di bumi ini, Yesus Kristus. Ia meninggalkan kemuliaan dan kelimpahannya di kerajaan surgawinya, datang ke dunia dan menyerahkan kehidupannya supaya sebaliknya kita dapat hidup. Sebagaimana Allah telah menetapkan anak-anaknya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, tidak ada cara yang lebih baik mencontoh Yesus Kristus selain memberi tanpa pamrih seperti Ia telah teladani. Juru selamat kita pernah memberitahu kita, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, jadi, motivasi terbaik kita untuk memberi dengan murah hati dan sukacita adalah bahwa hal itu menyenangkan Tuhan dan mencerminkan anugerah keselamatan-Nya bagi kita. Surat kedua kepada jemaat di Korintus mengungkapkan beberapa kebenaran yang inspiratif yang dapat membantu kita menjadi pemberi yang sukacita. Paulus menghimbau para jemaat Korintus, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Kebenaran ini pernah diungkapkan oleh Salomo 1000 tahun yang silam, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan Kristus sendiri pernah menyatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Memang benar bahwa mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Prinsip ini sudah sangat jelas, pemberian kita tidak dapat melampaui pemberian Sang Pencipta kita. Semakin banyak yang kita berikan bagi pelayanan Tuhan, semakin banyak yang akan kita peroleh. Faktanya, satu-satunya tempat di mana Allah mengundang kita untuk mengujinya adalah di dalam Maleakhi 3 ayat 10, di mana Ia sedang membahas persembahan yang diberikan padanya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sekali lagi, Salomo mengulangi prinsip ini. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Paulus menyatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian yang bersukacita harus menjadi gaya hidup seorang Kristen yang memahami kasih karunia Allah. Ketika kita dengan murah hati memberi tanpa paksaan, Allah menjamin bahwa Ia akan menjaga dan memelihara kita.
Dan kita juga harus mengingat bahwa bukan hanya harta yang selayaknya kita kembalikan pada Allah. Sebagaimana diutarakan Raja Daud, semua yang kita miliki berasal dari Allah, dan ini termasuk talenta dan waktu kita pula. Oleh karena masa kehidupan kita pun sudah ditentukan, waktu kita juga adalah milik Allah, dan semua anugerah yang kita miliki juga berasal dari Dirinya, sehingga kita dihimbau demikian, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya, adalah baik jika kita mengingat bahwa kita diselamatkan karena Allah memberi dengan begitu berlimpah. Sebagai anak-anak-Nya, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, ketika kita mempercayai Allah dan memuliakannya dengan mempersembahkan waktu, harta, dan talenta. Terang kita sedang bercahaya di hadapan manusia, dan kebaikan kita akan mencerminkan Bapa kita di surga. Bagaimana saya bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah? Membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah merupakan sebuah cita-cita yang sangat terpuji dan mencerminkan hati yang benar-benar sudah mengalami lahir baru. Hanya mereka yang sudah ditebus Kristus yang menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Kita juga harus memahami bahwa dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah memiliki kedekatan dengan Allah sedekat yang kita inginkan, dikarenakan oleh keberadaan dosa di dalam kehidupan kita. Bukan Allah yang tidak mau didekati, tetapi karena kita sendiri. Dosa kita menjadi penghalang untuk sebuah persekutuan yang penuh dan utuh dengan Allah, yang akan direalisasikan setelah kelak kita berada di dalam kemuliaan. Bahkan Rasul Paulus, yang bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Allah, masih merindukan hubungan yang lebih dekat lagi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Tidak peduli dimanapun posisi kita saat ini dalam perjalanan dengan Kristus, kita bisa berjalan lebih dekat, bahkan kelak ketika dimuliakan di surga, kita akan memiliki semua kekekalan untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan Allah. Ada 5 hal mendasar yang dapat kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah adalah membiasakan diri untuk mengaku dosa-dosa kita kepadanya setiap hari. Jika dosa adalah penghalang dalam hubungan kita dengan Allah, maka pengakuan menghilangkan penghalang itu. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, Dia berjanji untuk mengampuni kita. Pengampunan inilah yang akan memulihkan hubungan yang telah merenggang. Kita harus ingat bahwa pengakuan lebih dari sekedar mengatakan, "Saya meminta maaf atas dosa-dosa saya, ya Allah." Pengakuan adalah penyesalan yang tulus dari mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dosa mereka adalah pelanggaran terhadap Allah yang kudus. Pengakuan yang berasal dari seseorang yang menyadari bahwa Kristus dosanya yang telah membuat Yesus dipaku di kayu salib.
Inilah seruan pemungut cukai yang dikisahkan di Lukas pasal 18 yang mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," seperti juga yang dituliskan oleh Raja Daud. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Allah berbicara. Banyak orang pada saat ini mengejar pengalaman supranatural untuk bisa mendengar suara Allah. Tapi, Rasul Petrus mengatakan bahwa kita makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Alkitab adalah firman yang meneguhkan yang telah disampaikan oleh para nabi. Ketika kita membaca Alkitab, kita mendengar Allah berbicara kepada kita. Melalui Alkitab yang diilhamkan Allah, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jika kita ingin bertumbuh lebih dekat kepada Allah, maka kita harus membaca firman-Nya secara teratur. Ketika membaca firman-Nya, kita mendengarkan Allah berbicara melalui firman tersebut dan Roh-Nya menjelaskan firman tersebut kepada kita. Hal ketiga yang dapat kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah adalah berbicara kepadanya melalui doa. Jika membaca Alkitab adalah mendengarkan Allah berbicara kepada kita, maka doa adalah berbicara kepada Allah. Injil seringkali mencatat peristiwa ketika Yesus menyepi dan menyingkir dari keramaian untuk bersekutu dengan Bapa-Nya melalui berdoa. Doa lebih dari sekedar cara untuk meminta hal-hal yang kita butuhkan atau inginkan kepada Allah. Pelajarilah teladan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya di Matius 6 ayat 9-13. 3 permohonan pertama dalam doa itu diarahkan kepada Allah. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. 3 permohonan terakhir adalah permintaan kita kepada Allah. Setelah kita menyebutkan 3 permohonan yang pertama. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kembali kehidupan doa kita adalah dengan membaca kitab Mazmur. Banyak doa di dalam Mazmur yang berisi seruan sepenuh hati kepada Allah untuk berbagai macam hal. Di dalam Mazmur kita melihat ungkapan kasih yang mendalam, penyesalan, syukur dan permohonan yang diperagakan dengan cara yang ilahi. Hal keempat yang bisa kita lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah adalah menemukan para orang percaya, yang bersama dengan mereka, kita dapat beribadah secara teratur. Ini merupakan sebuah komponen penting dari pertumbuhan rohani. Kita terlalu sering mendekati gereja dengan mentalitas, "Apa yang bisa saya dapatkan dari gereja ini?" Kita jarang meluangkan waktu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Sekali lagi, kitab Mazmur menyatakan kalau Allah memanggil umat-Nya berulang kali untuk datang dan menyembah Dia. Allah mengundang kita, memerintahkan kita untuk datang ke hadirat-Nya untuk menyembah Dia. Bagaimana bisa kita sebagai umat-Nya gagal untuk menanggapi? Kehadiran kita di gereja tidak hanya memberikan kita kesempatan untuk datang dan menghadap kehadirat-Nya di dalam ibadah dan penyembahan, tetapi juga memberikan kita kesempatan untuk bersekutu dengan umat Allah lainnya. Ketika kita datang ke rumah Allah untuk beribadah dan bersekutu dengan umat-Nya,
kita pasti akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Pada akhirnya, hubungan yang lebih dekat dengan Allah dibangun di atas kehidupan yang taat. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di ruang atas, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku." Yakobus menyatakan bahwa ketika kita menyerahkan diri kepada Allah melalui ketaatan, yaitu dengan melawan iblis dan mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada kita. Paulus di surat Roma menyatakan kalau ketaatan adalah persembahan yang hidup. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah, semua nasihat yang alkitabiah menyatakan bahwa ketaatan merupakan tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah yang telah kita terima melalui anugerah keselamatan. Kita tidak memperoleh keselamatan melalui ketaatan. Sebaliknya, ketaatan adalah cara kita untuk menunjukkan kasih dan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi, melalui pengakuan dosa, pendalaman Alkitab, berdoa, beribadah di gereja secara teratur, dan ketaatan terhadap perintah Alkitab, memungkinkan kita untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Meskipun terlihat sederhana, namun prakteknya tidaklah sesederhana itu. Bagaimana kita mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan manusia lainnya? Kita menghabiskan waktu dengan mereka melalui ngobrol ini itu, membuka hati untuk mereka dan sekaligus mendengarkan mereka. Kita mengaku ketika berbuat salah dan meminta maaf. Kita berusaha untuk memperlakukan mereka dengan baik. Kadang-kadang termasuk mengorbankan kebutuhan kita sendiri demi memenuhi kebutuhan mereka. Cara kita berhubungan dengan manusia lainnya sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan cara kita berhubungan dengan Bapa di surga. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Semua orang percaya pasti suka menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita datang beribadah ke gereja tentulah dengan sepenuh hati, tidak ada yang setengah hati atau bermain-main dalam ibadah. Bagaimana beribadah dengan sepenuh hati itu? Kita akan belajar dari Mazmur 95 hari ini. Untuk mengerti apa arti sepenuh hati, mari terlebih dulu kita melihat apa yang bukan sepenuh hati. Bukan sepenuh hati artinya setengah atau separuh hati, hati yang terbagis, hati yang bercabang atau mendua hati, hati yang tidak fokus, hati yang tidak sungguh-sungguh. Mazmur 95 mengajak umat Allah untuk datang kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan bahwa ketika menghadap Tuhan, kita bukan sekedar datang, melainkan datang dengan pujian dan rasa syukur serta sikap sujud menyembah kepadanya karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Sikap seperti itu terasa kontras bila dibandingkan dengan kekerasan hati nenek moyang mereka. Mereka mencobai Tuhan seperti waktu di Meriba. Umat Tuhan mengeluh seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong dan menyertai mereka. Pemazmur menunjukkan bahwa sikap nenek moyang mereka merupakan bentuk tidak hormat dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidup yang mereka alami. Mereka tidak puas akan kehadiran dan pimpinan Tuhan. Bahkan mereka mempertanyakan penyertaan Tuhan. Dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja dan Gembala atas hidup umatnya, pemazmur hendak mengingatkan bahwa Tuhan memiliki rencana atas kehidupan umatnya dan Dia menyertai kita. Rencananya tidak selalu dapat dimengerti, bahkan merupakan misteri bagi manusia.
Tuhan menginginkan kita untuk mempercayai pimpinannya, sekalipun dalam keadaan yang sulit dan rencana Tuhan tidak dapat dimengerti. Tetaplah percaya karena kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur ini dalam Alkitab kita mempunyai judul yang menarik, Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Mazmur ini termasuk mazmur yang pendek, hanya terdiri atas 11 ayat saja. Untuk dapat menikmatinya dengan baik, kita akan membaginya terlebih dahulu ke dalam 3 bagian, yakni bagian pertama memuji Tuhan di alam semesta. Mazmur ini sangat terkenal dalam tradisi doa gereja Katolik, karena mazmur ini dipakai sebagai mazmur pembukaan untuk ibadat pagi yang harus diucapkan setiap hari oleh mereka dengan tekun mendoakan doa brevir atau ofisi ilahi. Mazmur ini dipakai pada pagi hari sebagai ajakan untuk memuji Tuhan. Itulah yang tampak sangat kentara dalam ayat 1-2. Di situ kita diajak untuk bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan yang adalah gunung batu sumber dan tempat keselamatan kita. Kita harus menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur dan mazmur. Kemudian diberikan alasan mengapa kita harus bernyanyi dan bersorak. Pertama, karena Dialah Allah yang agung, Dialah Sang Raja yang melampaui segala sesuatu. Kedua, karena Tuhan yang menciptakan dan menguasai daratan dan lautan. Sebagai penguasa alam semesta, Tuhan menguasai segala sesuatu, bumi paling dalam, puncak gunung tertinggi. Bagian kedua memuji Tuhan di Bait Allah. Pada bagian ini secara lebih eksplisit diajukan sebuah ajakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam sebuah liturgi atau ibadat, yaitu memuji Tuhan di tempatnya yang kudus. Kalau yang di atas tadi adalah sebuah ajakan umum untuk memuji Tuhan di alam semesta, maka yang sekarang adalah sebuah ajakan khusus untuk memuji Tuhan dalam rumah Tuhan, rumah ibadat. Kita diajak untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Lalu di sana kita bersujud menyembah Tuhan pencipta kita. Kemudian dalam ayat 7 kita lihat sebuah alasan lain dan khusus yang terkait erat dengan relasi Allah dan umat, yaitu dengan memakai metafor domba dan gembala. Kita membayangkan diri sebagai domba yang berada di bawah tuntunan dan bimbingan Tuhan Sang Gembala. Tentu saja penggal ayat ini serta-merta mengingatkan kita akan Mazmur 23. Bagian ketiga rendah hati dan terbuka mendengar suara Tuhan. Pada bagian ini kita diajak agar sudi dengan rendah hati dan terbuka mendengarkan suara Tuhan. Jika kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, semoga hati kita serba terbuka dan rela menerima siraman firman itu. Jangan sampai hati kita menjadi tegar dan keras seperti yang pernah terjadi di masa silam dalam tahap perjalanan di padang gurun keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dalam kedua ayat ini disebut secara khusus nama 2 tempat, di mana di masa silam pernah terjadi sebuah peristiwa dramatis. Kedua nama tempat itu ialah Meriba dan Masa. Nama kedua tempat di padang gurun, padang pengembaraan, padang perjalanan menuju ke tanah terjanji. Menurut ayat 9 dikatakan bahwa nenek moyang mereka dulu di masa silam berani menguji dan mencobai Tuhan. Hal itu sudah sangat keterlaluan, sebab sesungguhnya hal itu sangat tidak perlu sama sekali. Karena Tuhan sudah tidak perlu diuji dan dicobai lagi, karena Tuhan sudah memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan luar biasa.
Rupanya perilaku itu adalah perilaku yang terus-menerus terjadi atau dilakukan di masa silam oleh para leluhur mereka. Itu sebabnya Tuhan Allah merasa muak dan jemu akan mereka itu. Hal itu sama sekali tidak mengherankan sama sekali, karena mereka adalah bangsa yang sesat hati dan tidak mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak mengerti maksud bimbingan Tuhan. Tentu saja sikap seperti itu dari manusia mendatangkan reaksi tertentu juga dari pihak Tuhan. Reaksi itu dapat kita lihat dalam ayat 11. Tuhan menjadi murka, dan dalam murkanya itu Tuhan bersumpah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Itu adalah rumah Tuhan. Para pendosa dan para pembangkang yang bandel ini tidak dapat dan tidak layak beristirahat bersama Tuhan. Jadi, kita dianggap tidak layak untuk masuk ke dalam kediaman Tuhan. Dan betapa itu adalah sebuah situasi kemalangan yang luar biasa. Sebuah situasi ketidakberuntungan yang mengerikan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain menjalankan kewajiban fundamental kita sebagai makhluk ciptaan, yaitu datang bersujud menyembah dan memuji Dia dengan segenap hati. Sebab Dialah Tuhan, penyelamat kita. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan dan tindak lanjuti dari perikop Minggu Okuli ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, tidak sepenuh hati membawa kepada dosa. Jangan berpikir bahwa beribadah tidak dengan sepenuh hati tidak memiliki dampak yang besar. Kita akan melihat bagaimana akhir kehidupan Amazia yang tadinya melakukan apa yang benar namun tidak dengan sepenuh hati. Dalam 2 Tawarikh 25 ayat 14-15 dikatakan bahwa setelah mengalahkan orang Edom, ia malah membawa pulang para allah Bani Seir dan menyembah allah-allah itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti Amazia, dengan menukar Allah kita yang Maha Kuasa dengan hal-hal lain. Ingat, tidak segenap hati akan membawa kita pada dosa, dan dosa akan membawa kita pada murka Tuhan. Kedua, sepenuh hati membawa kepada keberhasilan. Dalam 2 Tawarikh 31 ayat 21 dicatat tentang hidup Hizkia. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan sepenuh hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ketika kita percaya dengan sepenuh hati atau full kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan full menyatakan pertolongannya kepada kita. Yesus pernah bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" Mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Jawaban Petrus yang pertama adalah jawaban yang timbul secara impulsif. Lalu saat Tuhan bertanya kedua kalinya, Petrus mulai menjawab dengan berpikir. Dan yang terakhir, ketika Yesus bertanya ketiga kalinya, pertanyaan itu begitu mengena dalam hatinya dan ia memberikan jawaban yang jujur dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Tuhan sudah mengasihi kita dengan sepenuh hati. Bapa menyerahkan Yesus dan sengaja meremukkannya di atas kayu salib demi kita semua. Karena itu tidak berlebihan kalau Tuhan juga menuntut kita untuk sepenuh hati kepadanya. Bahkan itu adalah ibadah yang sudah sepatutnya kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak mengapa kalau saat ini kita masih terbatas dalam mengasihi Tuhan. Namun kita mau terus maju dan meminta Roh Kudus untuk terus membaharui kehidupan kita. Karena itu,
Sembahlah Tuhan dengan segenap hati agar kita memperoleh keselamatan kekal. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita.
dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.